Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, para bapak dan para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di pagi hari yang berbarokah ini, mari kita baca dan kita pelajari bersama salah satu hadis masih dalam Kitabus Shalah, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah salat, dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Sahih Al-Imam Muslim. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau mengatakan, beliau bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, falyalqa raka'atain, maka hendaknya dia melakukan salat 2 rakaat, qabla an yajlisa, sebelum duduk. Ana ulangi, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila ada salah satu di antara kalian yang masuk ke dalam masjid, falyarka raka'atain, maka hendaknya dia itu salat 2 rakaat, qabla an yajlis, sebelum dia itu duduk. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini insyaallah kondang di kalangan kita. Hadis pendek yang membicarakan tentang salah satu di antara sunnah salat sunnah. Dan semua ibadah sunnah itu, para jamaah sekalian, yang di luar ibadah wajib, itu menjadi salah satu tolok ukur kebaikan seorang hamba. Karena ibadah-ibadah yang wajib itu adalah ibadah kadar minimal. Nek kurang daripada itu berarti jelek. Karena namanya kadar minimal, rapot ngoten, kadar minimal itu pinten? Sekarang berapa? Kalau dulu saya itu 60. Isi angka hitam, angka biru nih 60. Nek wis 59 wis angka merah ngoten nggih. Padahal merepet banget. 59 dengan 60 itu kan gonok jedahe koma. Tapi kan rapot gonok jeda. Jadi 60 di bawahnya langsung 59. Tapi 60 itu kadar minimal. Di bawah itu angkanya merah. Ibadah-ibadah wajib itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadar minimal. Kalau sampai wajib itu enggak beres, maka berarti dia pada titik yang rawan. Ini pada
titik yang rawan. Adapun untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam mengejar kebaikan, berlomba-lomba mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Yani bercepat-cepatlah kalian, berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dilakukan pertama dengan memaksimalkan yang wajib, yang kedua berlomba dalam amal yang sunnah. Makanya semua ibadah-ibadah wajib mesti ada ibadah sejenis yang sunnah. Salat yang wajib itu salat napa? Harian loh, 5 waktu. Di situ ada ibadah-ibadah salat harian yang itu ibadah sunnah, mau rawatib maupun mau ibadah-ibadah yang lain. Puasa yang wajib itu puasa Ramadan, tapi disertai dengan adanya ibadah-ibadah puasa yang sunnah. Sedekah yang wajib itu napa? Zakat. Mau zakatul mal atau zakatul fitr. Tapi di sana ada sedekah-sedekah yang sunnah. Haji yang wajib itu napa? Sekali. Haji yang wajib itu sekali. Di sana ada ibadah-ibadah yang mirip haji tapi nggak wajib. Haji kedua, ketiga, ke-100. Itu duit tapi kan. Ini 100. Dan ibadah umrah dalam mazhab jumhur yang mengatakan umrah itu tidak wajib. Dalam mazhab Hanabilah kan umrah itu statusnya kayak haji. Yang pertama wajib, kedua selanjutnya itu sunnah. Tapi dalam mazhab jumhur para ulama dari nomor 1 sudah sunnah, karena yang wajib itu haji. Dan begitu semua ibadah wajib itu ibadah-ibadah, ada ibadah-ibadah sunnahnya. Kenapa? Karena status ibadah sunnah itu untuk nembeli, nutupi sesuatu yang kurang dari ibadah wajib. Masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Sungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat dalam masalah ibadah adalah salatnya. Nek salate beres, insyaallah yang lain beres. Nek salate wewes gak beres, itu alamat yang lain juga gak beres. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah yani ibadah salat hambaku. Kalau ternyata ada kekurangannya, ungduru lahu minan nawafil. Lihat ibadah-ibadah sunnahnya. Karena ibadah sunnah itu bisa menutupi kekurangan yang ada dalam ibadah-ibadah wajib. Lah, ibadah wajib kita itu untuk sampai 100% sempurna itu abot. Salat ya abot. Karena salat itu bisa sempurna apabila, beberapa kali Anda mengatakan ini, salat itu bisa sempurna apabila sempurna di 3 titik. 1, ikhlasi. Salat itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gerakan dan bacaan tepat dengan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Yang ketiga, menyatunya antara jiwa dan raga. Khusyuk dalam artian ragane salat, jiwae melok-melok salat. Mboten ragane salat, jiwae embo nandi ngelayap, ya mikir utang, mikir dagang, mikir tani, mikir macam-macam, mikir jadi macam-macam. Lah orang itu kalau sholat sempurna di 3 titik itu angel. Aku yang ngerasa angel loh, angel. Jadi sholat sempurna di 3 titik itu berat. Kebanyakan orang itu nggak bisa sempurna. Makanya selesai ibadah sholat itu ono syariat sing rada aneh. Sholat itu kan ibadah yang paling agung, tiang agama,
penentu ibadah-ibadah yang lain. Mestinya kan bar salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu mestinya kan alhamdulillah ya Allah pun mantun salat. Jadi, tapi kan enggak syariati. Oh, syariati. Salam persis setelah salam malah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa sing salah? Lah wong beribadah agung kok malah istighfar. Keterangan dari para ulama kita, mereka mengatakan istighfar itu untuk mengikis kesalahan yang terdapat dalam sholatnya. Bisa jadi ikhlasnya kurang baik. Bisa jadi gerakan dan bacaannya kurang tepat. Bisa jadi khusyuknya nanti ngelantur kemana. Gitu. Lah, salah satu di antara amal ibadah sunnah, salah satu di antara solat sunnah adalah solat yang ada di hadapan kita, yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atain qabla an yajlisa." Apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Hadis ini menunjukkan kepada kita faedah-faedah yang sangat agung. Yang pertama, disyariatkannya salat tahiyatul masjid. Ini salat, ini tahiyatul masjid. Apa itu salat tahiyatul masjid? Salat yang disyariatkan bagi siapapun yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Jadi saat pertama masuk ke dalam masjid, maka disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi gambarannya dari rumah, kemudian masuk ke dalam masjid, maka disyariatkan. Tapi kalau sudah di dalam masjid, kemudian ngentut, terus wudu, masuk lagi, itu tidak ada syariat. Karena itu berlaku bagi orang yang dari luar masjid, dari rumah, dari pasar, dari toko, dari perjalanan, dari mana lagi? Dari ini, dari itu, lalu masuk ke dalam masjid, maka itu yang disyariatkan orang itu untuk sholat tahiyatul masjid. Adapun kalau memang dia sudah di dalam masjid, kemudian ada uzur, namanya manusia, ya butuh buang hajat, namanya manusia, keluar sebentar aja, kemudian masuk lagi, itu hitungannya orang itu masih berada di dalam masjid. Sehingga tatkala masuk lagi, dia tidak disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid yang tersebut. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting sekarang adalah apa itu masjid? Karena di negeri kita itu tempat sholat ibadah itu jenenge macam-macam. Ono masjid nasional, nek Godi, nek Nisore itu masjid Akbar, gitu ya? Salah ya? Di bawahnya masjid Agung. Masjid Agung itu sekelas kabupaten nih. Masjid Raya. Masjid Raya itu sekelas Sembolah, bukan nanti. Di bawahnya lagi masjid besar. Di bawahnya masjid Jami. Di bawahnya masjid. Di bawahnya musola. Di bawahnya lagi langgar namanya, surau. Namanya macam-macam. Harus difahami apa itu masjid, sehingga tatkala kita masuk ke tempat yang semacam itu, mau gede mau kecil, maka disyariatkan tatkala masuk untuk sholat tahiyatul masjid. Definisi yang paling penak untuk mendefinisikan masjid itu adalah ma yubna li ada'is salati wa nahwiha fi ardhil waqf
aman daiman. Ma yubna, yang dibangun, sesuatu yang dibangun untuk mengerjakan sholat dan ibadah yang lain di tanah wakaf untuk aman, untuk seluruh umat manusia, untuk semua orang, daiman, dan itu untuk selamanya. Jadi masjid itu dinamakan masjid apabila terpenuhi 5 syarat. Yang pertama, dibangun. Ada bangunan yang dibangun. Meskipun hanya sekedar tembok keliling, pokoknya bangunan. Jadi kalau masjid di zaman Rasulullah SAW itu kan cuma tembok keliling gitu aja. Itu dianggap bangunan. Itu sudah dianggap sebagai bangunan. Dari sini maka tempat yang itu untuk sholat, tapi itu tidak ada bangunannya, dalam arti tempat terbuka untuk sholat hari raya. Yani tempat yani misalkan lapangan untuk tempat sholat Idul Fitri, lapangan tenis kadang-kadang untuk sholat Idul Adha, maupun yang lain, masuk ke tempat itu tidak ada syariat sholat tahiyatul masjid, karena itu bukan masjid. Itu dalam istilah fikih namanya musalla, tempat sholat tapi bukan masjid. Tempat sholat tapi bukan masjid. Itu yang pertama, bangunan. Ada bangunannya, nggak harus mentereng kayak begini, tapi yang penting itu ono bangunan, dibangun kotak gitu, ono atape dikit atau nggak ada atapnya sekalian. Jadi semuanya pokoknya itu ada bangunannya dan orang tentu tahu kalau itu adalah dibangun untuk sholat. Yang kedua, dibangun untuk sholat dan untuk ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lainnya itu ikut, tapi aslinya dibangun untuk sholat. Nanti kan setelah untuk sholat ya untuk TPA, ya untuk taklim, ya untuk apa ini, untuk itu ikut. Tapi hukum asalnya dibangun untuk mengerjakan ibadah sholat. Syarat yang kedua ini berarti kalau ada bangunan yang dia itu dibangun untuk kepentingan kaum muslimin, untuk maslahat kaum muslimin, tapi bukan dibangun untuk sholat, maka dia bukan masjid. Apa contohnya? Kelas, ini pesantren, apalagi, apalah gitu ya. Yang itu dibangun untuk kemaslahatan umat, dibangun untuk mendidik generasi, dibangun untuk misalkan markas dakwah, tapi bukan masjid. Dibangun untuk kantor dakwah, dibangun untuk apa? Tapi tidak dibangun untuk sholat, maka tempat itu meskipun bangunan semegah apapun bukan namanya masjid. Sehingga tatkala masuk ke dalam kelas itu ojo sholat tahiyatul masjid, masuk ke dalam yayasan itu jangan sholat tahiyatul masjid, karena itu bukan masjid. Yang ketiga, fi ardhil waqf, di satu tanah yang memang diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Dan wakaf itu kan ada 2 jenis. Wakaf yang memang dilafatkan sebagai wakaf, jadi diwakafkan untuk yayasan, diwakafkan kepada pesantren, diwakafkan kepada ini, pokoknya diwakafkan lillah. Atau memang secara status, kalau ada orang menggunakan tanahnya untuk kepentingan umat secara umum, untuk bangun masjid, dan itu untuk semua kaum muslimin, secara otomatis tanah itu dalam syariat berstatus wakaf. Syarat yang ketiga ini para jamaah sekalian, mengeluarkan tempat yang dibangun untuk sholat tapi
sholat tersebut tidak untuk kepentingan umum, itu bukan masjid. Apa gambarannya? Kalau ada orang itu punya rumah, jadi lumrah negeri kita itu kan, orang itu nih punya rumah, di dalam rumah itu ono ruangan khusus yang didesain memang untuk tempat sholat. Di dalam rumah itu ada ruangan khusus yang didesain memang untuk tempat sholat. Bentuknya aja beda. Pintu masuknya gak koyok pintu masuk kamar. Di dalam ruangan itu aksesorisnya itu bukan aksesoris kamar. Memang aksesoris tempat sholat. Dan tempat itu tidak dipakai kecuali untuk sholat. Apakah itu masjid? Apakah itu masjid? Bukan, itu bukan masjid. Sehingga kalau ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya, masuk ke tempat itu untuk sholat, jangan tahiyatul masjid dulu. Itu bukan masjid. Itu namanya musallal bait. Tempat sholat yang ada dalam rumah. Apa yang menyebabkan tempat itu tidak dinamakan dengan masjid? Karena tempat itu tidak berstatus wakaf. Nek ada orang punya rumah, lalu di rumahnya itu ada tempat sholat, lalu rumahnya didol, sak tempat-tempatnya itu melok, dijual. Sedangkan tanah wakaf gak boleh dijual. Tanah yang sudah berstatus wakaf itu gak boleh dijual, kecuali kondisi darurat. Wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Gambarannya, misalkan ada orang punya tanah. Ya nih, Ustaz, saya punya tanah. Tapi tanahnya itu jauh, pinggir hutan. Tak wakafkan ke pesantren. Kita lihat dulu tanahnya. Tatkala dilihat dulu tanahnya, tanah di tempat ini dimanfaatkan kanggo apa? Dibangun masjid ra ono wonge. Dibangun pesantren sapa sing sekolah. Tanahnya jauh dari mana-mana. Mau ditanami apa? Sapa sing ngramut? Mau dibuat apa? Gak bisa pokoknya dimanfaatkan. Gak bisa dimanfaatkan. Akhirnya tanah tersebut tetap diterima, kemudian dijual. Nanti hasilnya itu baru untuk maslahat wakaf. Maka yang semacam itu gak ada masalah. Atau gambaran yang lain. Jadi gambaran yang lain. Kalau sebuah tanah itu diwakafkan, aslinya manfaat. Tapi karena perubahan kondisi, terjadi satu bencana yang menyebabkan wong sak kampung itu hijrah. Hijrah kemana gitu. Jadi gak ada orang yang betah tinggal di kampung tersebut. Pindah ke kampung yang lain. Sedangkan tanah di situ, jadi tidak bisa lagi dimanfaatkan. Lalu dijual. Tatkala sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, maka mungkin itu dijual. Tapi hukum asal tanah wakaf itu nggak bisa dijual. Maka tatkala orang itu punya tanah, yang punya tempat, yang tempat itu di dalam rumahnya, yang didesain untuk tempat sholat. Tatkala nanti orang itu jual rumahnya, tempat sholatnya melok-melok terjual, maka tidak bisa distatuskan sebagai masjid. Yang ketiga, bersama sekalian, yang keempat, aman. Tempat itu untuk tempat sholat semua kaum muslimin, siapapun yang mau sholat di situ, monggo. Orang mampir, monggo, siapapun yang mau lewat di situ kemudian sholat, maka dipersilahkan. Maka dipersilahkan. Apa yang keluar dari kaidah ini? Tempat yang dibangun untuk tempat ibadah, tempat sholat, tapi tidak semua orang bisa masuk. Gambarannya begini. Kebayang gambarkannya. Ini tanah orang, anggaplah milik A. A ini mempunyai 4 orang anak. Ini jalan, ini jalan. Ini jalan besar, ini jalan besar. Akhirnya sama si A, tanahnya dibagi 4. Seret, bagi 4. Milik anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Gitu ya. Yang ini dibuat rumah menghadap ke sana, yang ini dibuat rumah menghadap ke sana. Ini kan 4 bersaudara. Akhirnya keempat-empatnya sepakat. Nyani Dek, Kak, ben kita itu
setelah rumah tangga masing-masing tetap sering ketemu, sering ngobrol, sering silaturahim. Ayo buat tempat ibadah di tengah, yuk. Yang tengah. Belakang rumah masing-masing itu dibuat satu bangunan, ya ono kubai, ya ono tempat wudune gitu. Untuk sholat keluarga kita berempat. Jadi para wanita itu kan boleh untuk sholat di rumah. Jadi mereka tatkala sholat di rumah itu ya iki ya sholat ini. Tapi sholat itu nggak mungkin ada orang di situ sholat di situ kecuali tuh 2, 3, 4. Wis, nggak mungkin ada orang lain. Bukan untuk semua kaum muslimin. Ada orang lewat kepingin masuk, yung namu dulu, namu baru ke situ. Kan nggak mungkin loh. Statusnya kan namu. Beda dengan tempat-tempat yang semacam ini. Bangunan itu meskipun dibangun khusus untuk apa? Tempat sholat, tapi hanya untuk 1, 2, 3, 4 keluarga itu tidak distatuskan masjid. Itu tidak disestatuskan masjid. Kenapa? Karena itu bukan keumuman kaum muslimin, bukan untuk keumuman kaum muslimin. Yang terakhir, daiman. Daiman itu selamanya, gitu ya. Maksudnya dari selamanya, kalau bangunan itu dijadikan tempat sholat sementara, maka itu juga tidak berstatus masjid. Gimana gambarannya? Masjid ini besar, kemudian misalkan ada satu masjid besar, sudah lama, sudah kuno, sudah nggak layak lah. Kepingin untuk direnovasi. Renovasinya total. Karena renovasinya total, mau gak mau kan sementara gawe tempat sholat darurat. Yo triplek gitu, didurin, dikai waring, kok waring? Apa gitu lah. Itu hanya untuk sekitar 3-4 bulan atau sampai setengah tahun. Sementara tok. Sampai renovasi pondasi, ada tiang, ada tembok, dan itu sudah bisa dipakai untuk sholat sambil diteruskan. Maka tempat sementara itu pun tidak berstatus masjid. Statusnya adalah tempat sholat tapi bukan masjid. Nah, 5 syarat ini apabila terpenuhi maka itu masjid. Apabila tidak terpenuhi maka itu tidak berstatus masjid dan tidak berlaku hukum masjid. Karena kalau tempat itu para jemaah sekalian sudah berstatus hukum masjid, berarti ada beberapa hukum. Yang pertama, syariat sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, boleh iktikaf di tempat itu. Yang ketiga, larangan jual beli di tempat itu. Di masjidnya loh ya. Jadi larangan jual beli di tempat itu. Yang keempat, wajib menjaga kehormatannya dan tidak boleh melecehkan kehormatannya. Apabila tempat itu sudah berstatuskan masjid, ada hukum-hukum khusus yang berlaku di tempat tersebut. Lah kalau tempat itu tidak distatuskan sebagai masjid, maka nggak boleh iktikaf di situ. Jadi nggak ada syariat tahiyatul masjid di situ. Kalau kemudian dia itu mau jualan di tempat itu, maka boleh-boleh saja. Dari sini di negeri kita yang masuk dalam hukum masjid itu mulai dari masjid yang paling gede, masjid nasional, sampai tempat sholat yang paling kecil tapi terpenuhi semua syaratnya tadi. Kita menyebutnya musola, menyebutnya langgar, menyebutnya surau, itu berstatus apa? Berstatus masjid. Itu berstatus masjid. Hanya istilah negeri kita aja. Sebenarnya kan istilah masjid dalam syariat itu cuma ada 2. Masjid jami sama masjid tok. Tapi kalau tok ya masjid itu. Masjid jami itu yang dipakai Jumatan. Dinamakan dengan jami karena ya jemaah
ngumpulkan masjid-masjid kecil yang lain. Di zaman Rasulullah SAW, masjid itu banyak, tempat sholat itu banyak, tapi yang dipakai Jumatan hanya satu, yaitu Masjid Nabawi. Yang dipakai Jumatan itu hanya satu, Masjid Nabawi tok. Apa Ustaz dalilnya yang menunjukkan bahwasannya masjid di zaman Rasulullah SAW itu banyak? Sangat banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kisah yang kondang, kisah Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal itu suatu hari sholat isya di Masjid Nabawi. Tatkala beliau pulang ke RT-nya gitulah kalau bahasa kita sekarang itu, kampungnya. Itu orang di kampungnya itu durung sholat, nunggu imam gak datang-datang. Lah melihat ono santri datang, dipanggil, "Mu'adz, ini imami." Itu. Akhirnya dikomati, terus Mu'adz yang jadi imam. Mu'adz yang diminta untuk menjadi imam. Itu menunjukkan bahwasanya selain Masjid Nabawi ada masjid-masjid yang lain. Tapi masjid-masjid itu tidak dipakai untuk Jumatan. Yang dipakai untuk Jumatan itu Masjid Nabawi. Di zaman Rasulullah SAW. Masjid yang dipakai Jumatan itu namanya masjid jami. Masjid yang enggak dipakai Jumatan itu masjid tok. Masjid tok. Nah, mau itu masjid jami, sebesar apapun, sekecil apapun, kalau dipakai Jumatan itu namanya masjidul jami. Istilah syariat. Lah kalau masjid yang enggak dipakai Jumatan, sebesar apapun, sekecil apapun, namanya masjid. Namanya itu adalah masjid. Berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat tahiyatul masjid itu apabila masuk ke dalam masjid. Maka apabila jenengan misalkan di rumah, jadi kemudian salatnya itu salat harian 5 waktu, maksudnya itu di depan rumah atau di dekat dari rumah itu ada, orang nyebutnya musola. Orang nyebutnya itu musola. Tapi itu terpenuhi 5 syarat yang tadi, berarti itu adalah masjid. Tetap disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid di tempat tersebut. Setiap kali masuk ke dalam ini tempat itu untuk mengerjakan ini dan mengerjakan yang itu. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini disyariatkan. Jadi salat ini disyariatkan apabila terpenuhi beberapa syarat. Apabila terpenuhi beberapa syarat. Dalam bahasa fikih itu syurut salat tahiyat masjid. Syarat dikerjakannya salat tahiyatul masjid. Yang pertama yang sudah Anda isyaratkan tadi, masuk pertama kali dari aktivitas lain, kemudian masuk ke dalam masjid. Jadi bukan orang yang sudah di masjid kemudian ada keperluan sebentar karena harus keluar, kayak hajat, kayak mau wudu atau apa, itu sebentar masuk kembali. Jadi pertama kali atau masuk pertama ke dalam masjid. Adapun kalau dia di dalam masjid, kemudian dia itu keluar untuk keperluan dia, pulang, makan, minum, kemudian dapat 1 jam lagi balik lagi, maka berarti dihitung datang pertama kali kembali. Yang saya maksudkan dengan tadi, keluar itu adalah keluar untuk keperluan yang memang nggak bisa dilakukan di masjid, kayak BAB, kayak pipis, kayak mau wudu, kan nggak mungkin dilakukan di dalam masjid. Maka tatkala balik, maka itu bukan sholat tahiyatul masjid kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, dia masuk itu lil mukthi fihi. Dia masuk itu maunya berdiam di masjid. Bukan sekedar lewat. Bukan sekedar lewat itu maksudnya gimana ya? Orang itu kalau masuk untuk sholat, masuk untuk i'tikaf, masuk untuk taklim, masuk untuk apa? Ya apa-apa, itu namanya masuk lil lubthi fihi atau masuk lil mukthi fihi. Adapun kalau masuk sekedar lewat, gambarannya itu dia
ketinggalan HP. Zaman saiki kan murah-murah nggo HP. Jadi ketinggalan HP. Begitu selesai sampai di rumah, dia itu kehilangan HP. Pikir di mana ya gitu ya. Di mana iling, dia itu ingat HP-nya kemungkinan kuat tertinggal di masjid. Dia balik ke masjid, ini masuk, ngambil HP, bener ono, ngambil HP langsung keluar. Itu namanya masuk masjid lil murur. Masuk masjid hanya untuk lewat. Jadi masuk masjid hanya untuk lewat. Ada orang itu yang tonggoi masjid. Tonggoi masjid. Dia itu anaknya hilang dari rumah. Dicari keluar rumah, ternyata sedang dulinan mik di masjid. Mana cak cilik dulinan mik di masjid. Orang tuanya masuk, ngambil anaknya, langsung keluar. Itu namanya masuk masjid lil murur. Masuk masjid hanya untuk lewat, bukan untuk netep di dalam masjid. Kalau sekedar untuk lewat, maka tidak disyariatkan salat tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk menetap meskipun sebentar, hanya untuk salat fardhu ta, apalagi kalau untuk taklim, apalagi kalau untuk iktikaf atau untuk yang apa, pokoknya dia masuk kemudian duduk dan aktivitas di dalam masjid, mau itu sholat, mau itu ini, mau itu, maka itu berarti masuk lil muksi fihi, masuk untuk menetap padanya. Yang ketiga, tatkala dia masuk dalam kondisi suci, otomatis masuk arep sholat gak suci, malah seneng wong. Dalam kondisi ini dia itu suci, dalam kondisi suci. Yang ketiga, tatkala dia masuk tidak sedang dilaksanakan sholat berjamaah. Tatkala dia masuk sedang tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Adapun kalau dia masuk kemudian sedang dilaksanakan sholat berjamaah, maka dia tidak boleh untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Jangankan dia masuk sudah sholat, dia sedang sholat kemudian diqomati, maka tahiyatul masjidnya bisa dibatalkan. Kata Rasulullah SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Apabila salat diqomati, maka tidak boleh mengerjakan salat apapun kecuali salat fardu. Jadi gambarannya, kalau jenengan masuk ke dalam masjid pas qomat, jangan lakukan salat tahiyyatul masjid. Siap-siap langsung salat berjamaah. Apalagi pas masuk sudah takbiratul ihram, maka jangan salat tahiyatul masjid. Jangan mikiri ini salat isya 4 rakaat. Aku tak salat dulu 2 rakaat cepet-cepet tahiyatul masjid, terus nanti nyusul. Sik menangi yo. Itu enggak. Karena Anda sekarang menghadapi salat salat fardu, dan salat fardu itu apabila benturan dengan salat sunnah, maka kedepankan apa? Salat fardu. Jangan lakukan salat sunnah. Yang ketiga, tatkala jenengan masuk ke dalam masjid, tengah-tengah salat tahiyatul masjid qomat. Apa hukumnya? Jika nanti salatnya imam benturan dengan salat jenengan, batalkan. Tapi jika nanti salatnya imam gak benturan dengan salatnya jenengan, lanjutkan. Berarti gimana? Jika jenengan itu sudah tahiyat rakaat kedua, salat tahiyatul masjid rakaat pertama berdiri, masuk rakaat yang kedua, sudah sujud, sudah tahiyat. Saat tahiyat tiba-tiba qomat. Ini saat tahiyat tiba-tiba qomat. Tatkala tiba-tiba qomat, maka prediksikan kalau menyelesaikan salat ini imam belum takbiratul ihram, selesaikan. Dan kalau sudah tahiyat, selesaikan. Toh insya Allah waktu qomat, waktu imam menoto jamaah, itu kita sudah selesai sholatnya. Tapi kalau jenengan masih di takbiratul ihram atau masih di al-fatihah rakaat yang pertama, terus qomat. Jadi di takbiratul ihram atau masih di al-fatihah rakaat yang pertama, terus qomat. Ini kalau jenengan teruskan sampai salam,
mesti ketinggalan jamaah. Maksud ketinggalan jamaah itu ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi jenengan akan masuk sebagai makmum masbuk. Maka tatkala itu batalkan sholat. Maksudnya batalkan sholat tahiyatul masjid. Karena ini kaidah umum pada ini. Apabila benturan antara amal wajib dengan amal sunnah, maka kedepankan amal wajib. Apabila benturan antara perbuatan haram dengan perbuatan makruh, maka yang ditinggal perbuatan yang haram. Karena apabila ada dua kebaikan benturan, maksud dari benturan ini kalau dikerjakan yang ini lewat, ini kalau dikerjakan yang ini lewat, maka lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Salat fardu jamaah atau neruskan tahiyatul masjid? Salat fardu jamaah lebih utama. Maka segera lakukan ini meskipun dengan membatalkan yakni salat tahiyatul masjid yakni tersebut dengan kaidah utama idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Apabila salat diqomati maka tidak ada salat kecuali salat maktubah. Dari sini muncul fikih yang lain. Ini muncul fikih yang lain. Seorang muadzin itu kalau sudah waktunya qomat, maka jangan, tidak perlu lihat jamaah. Tolak cek ono sing salat, tunda sik. Iku arepe mari kono salat ne anyar. Tunda sik, kono arepe mari kono mulai. Enggak salat lah. Wayai komati aja. Yang ngatur itu adalah jamaah. Kalau memang dia sudah hampir selesai, lanjutkan. Kalau dia masih di awal, batalkan sholatnya. Jadi bukan yang azan itu yang dikendalikan oleh jamaah. Jadi waktunya komat aja. Yang waktunya komat. Yang apa? Jadi yang jamaah itu yang ngatur dirinya. Dari sini juga para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang masuk ke dalam masjid dan dia kepingin sholat tahiyatul masjid, sholat aja. Meskipun waktu qomat terus mepet. Toh nanti tengah-tengah sholat bisa dibatalkan. Jadi kalau misalkan ya tinggal 1 menit. Kan ketok atau saya kira qomat di jadwali. Jadi tinggal 1 menit. Biasanya di masjid-masjid kan tinggal 1 menit. Maka 1 menit itu jangan digunakan untuk jagungan. Jangan digunakan untuk ngelamun. Jangan digunakan untuk non-aktivitas. Gunakan untuk aktivitas. Apapun itu. Bisa jadi jenengan doa. Bisa jadi jenengan gunakan untuk zikir. Kalau mau sholat tahiyatul masjid, meskipun yakin loh bahwasanya nggak akan selesai, sholat aja. Kan belum tentu imamnya sudah datang. Maunya tit, imamnya gak toko-toko, komati gak terjadi. Ini bisa jadi memang dikomati dan sholatnya silahkan untuk dibatalkan. Jadi dikomati sholatnya, jadi niatkan untuk dibatalkan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah berikutnya yang ada dalam hadis yang berbarokah ini. Jadi masalah berikutnya yang ada dalam hadis yang berbarokah ini. Apakah sholat ini berlaku untuk semua masjid? Jawabannya ya. Karena keumuman hadis idza dakhala ahadukumul masjid. Kecuali satu masjid. Masjidul Haram. Kecuali satu masjid, Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya tawaf. Nih siap. Ini mau maksudnya itu. Jadi Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya tawaf. Tapi kalau dia tidak mau tawaf, maksudnya itu arep tawaf. Sekarang kan nggak boleh masuk di mataf itu kecuali pakaian umrah. Mau tawaf lantai 2, masya Allah. Jadi panjang nih, capek ben sholat tawaf yo. Nek kuat ya rapopo, nek gak kuat ya remek. Apabila dia itu masuk ke dalam masjid dan tidak mau tawaf, baru berlaku hukum tahiyatul masjid.
Tapi kalau dia itu masuk Masjidil Haram langsung tawaf, maka sholat tahiyatul masjidnya gugur. Kenapa? Kan berarti sudah bukan awal masuk, sudah tawaf. Nah tawaf itu suwi loh. Ya, tawaf itu kan ngitari masjid, apalagi di lantai 2 7 kali putaran, itu lumayan, setengah jam lebih kali itu. Jadi setengah jam itu lebih. Maka setelah selesai tawaf, jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid, karena sholat tahiyatul masjid itu adalah masuk ke dalam masjid. Jadi masuk, jadi ke dalam masjid. Terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam fikih tentang jadi masalah ini, apabila masuk ke dalam masjid di waktu-waktu terlarang sholat, dalam syariat agama kita itu ada 5 waktu orang terlarang sholat. Kalau kita perinci, kalau kita globalkan 3 waktu. Kalau kita perinci, selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh. Yang kedua, saat matahari terbit sampai tinggi setombak. Yang ketiga, indal zahirah, saat apa? Saat matahari pas di tengah. Yang keempat, selesai sholat asar. Yang kelima, saat matahari tenggelam. Saat matahari tenggelam. Jadi kalau kita globalkan jadi 3. 1, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Kapan bisa sholat? Kalau matahari sudah terbit sempurna, agak tinggi dikit. Jadi dalam bel waktu syuruk yang ada di HP, ada di jadwal itu, terbit itu biromo sampai gak ketok. Jam 5.21 kalau nggak salah. Jadi kalau dalam bel itu para ikhwan sekalian, dalam bel itu kan ini ufuk timur ya. Ini ufuk timur di matahari. Kalau dia itu nyembul pertama kali, nyembul tuwikit gitu, mulai muncul bola mataharinya, itu yang tertulis terbit, tertulis tulu', tertulis syuruk. Ini di HP, di jadwal-jadwal waktu sholat. Ya. Itu waktu terlarang sholat. Baru boleh sholat kalau naik matahari keluar sempurna dari ufuk, agak tinggi dikit, sekian. Baru boleh sholat. Makanya, ini waktu terbit itu malah nggak boleh sholat. Bolehnya ditunda 10 menit, 8 menit, 15 menit, sekitar itulah, 10 menit aman, insya Allah. Ditunda sekitar 10 menit. Baru boleh sholat. Mau sholat duha, mau sholat syuruk, mau sholat yang lain, itu waktunya adalah itu. Terbit persis, itu malah waktu terlarang. Kenapa? Matahari terbit itu baina qarnai syaitan. Dia terbit di antara 2 tanduk setan, dan tidak boleh sholat kecuali matahari sudah agak meninggi sedikit, ya kisaran 10 menit lah dari waktu tulu, dari waktu terbit matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala matahari pas di tengah langit, jadi dia itu belum tergelincir ke barat, belum dan tidak lagi masih di arah timur. Itu waktu kedua yang terlarang. Yang ketiga, waktu setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Lah tenggelamnya matahari kalau sudah waktu maghrib, itu berarti matahari tenggelam sempurna. Itu bedanya jadwal waktu sholat. Kalau jadwal waktu sholat maghrib, itu ini ufuk barat ya. Ini ufuk barat. Ini matahari dari sini. Kalau turun, masuk, hilang sebagian, itu belum waktu maghrib. Itu belum jadwal maghrib. Waktu maghrib itu jadwalnya, begitu matahari, bola matahari itu tenggelam begini hilang. Begitu hilang, itu jadwal waktu maghrib, wong poso, silahkan makan, dan itu waktu azan maghrib. Makanya ini untuk maghrib itu nggak perlu ditunda. Begitu maghrib langsung makan, langsung azan. Beda dengan syuruk. Kalau syuruk itu begitu waktu syuruk itu nggak boleh sholat malahan. Itu harus ditunda dahulu. Nah,
Masalah yang ada di hadapan kita para ikhwah, masalah yang ada di hadapan kita adalah kalau orang masuk ke masjid di waktu terlarang sholat. Gimana gambarannya? Gimana gambarannya? Jenengan setelah sholat asar di masjid, terus pulang. Di rumah ya aktivitas apa gitu. Di rumah ya aktivitas apa begitu. Pokoknya aktivitas. Nah, setelah aktivitas jam 4:30 ke masjid lagi. Taklim buka bersama. Ini Ramadan. Ini kan masuk masjid biasa ya. Kecuali kalau di sini biasanya taklim di kono. Tapi kalau roto-roto taklim di masjid itu kan ya di masjid, di dalam masjid, di dalam masjid. Kalau dilihat dari masuknya maunya sholat. Tapi kok waktu? Terlarang. Dilihat dari waktunya nggak boleh sholat. Dilihat dari saat masuk kok waktunya sholat. Gitu. Dari sini terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama. Perselisihan hebat di kalangan para ulama. Sholat apa enggak? Sampai orang sekelas Imam Syaukani rahimahullah ta'ala itu menghindari masuk sholat ba'da asar. Masuk sholat masuk masjid ba'da asar. Timbang di jero masjid kok bingung. Sholat ora. Tapi yang penting para ikhwah sekalian. Jadi memang ada perselisihan panjang di kalangan para ulama. Bagi para ulama yang melarang sholat tahiyatul masjid, alasannya itu waktu terlarang. Larangan lebih dikedepankan dibandingkan perintah. Alasannya. Para ulama yang mengatakan bahwa tetap sholat tahiyatul masjid, alasannya karena itu sholat yang zawatul asbab, sholat yang memiliki sebab khusus, dan sholat yang memiliki sebab khusus itu lebih dikedepankan dibandingkan dengan larangan. Secara pribadi, ana mengatakan monggo. Jadi yang mau sholat ya monggo, yang nggak sholat juga tidak mengapa. Yang jelas-jelas nggak boleh itu sholat mutlak. Gambarannya sholat mutlak pribun. Beberapa kali anak katakan, apa itu sholat mutlak ya? Sholat tanpa nama. Sholat gak duwe jeneng. Apa itu sholat tanpa nama? Jenengan ba'da duhur karena poso-poso gak kepingin pulang. Baca sholat ba'diyah, setelah itu baca Quran, berzikir, jam 1:30 capek gitu. Capek baca Quran, capek zikir, kepingin sholat. Boleh apa mboten? Masuk masjid sebelum duhur sampai jam 1:30 terus kepingin sholat. Boleh apa mboten sholat? Ya boleh, maksudnya oleh sholat. Sholat apa itu namanya? Sholat apa namanya? Sholat tanpa nama. Sholat gak duwe jeneng. Sholat mutlak namanya. Ba'da asar juga begitu. Jenengan ba'da asar gak pulang-pulang. Sekalian maghrib lah. Wong juga gak makan kok. Dari ba'da asar sampai maghrib di masjid, baca Quran, zikir, terus jam 4, jam 4:30 gitu kepingin sholat. Boleh apa mboten? Itu terlarang. Itu ijma para ulama terlarang. Gak boleh sholat. Kenapa? Ba'da asar gak boleh sholat. Karena sholat itu tanpa sebab. Nah, adapun kalau orang masuk ke dalam masjid itu kan masalahnya lain. Ada sebab yang mengharuskan dia sholat, yang mensyariatkan dia sholat. Di situ kemudian terjadi silang pendapat yang ada di kalangan para ulama kita. Silang pendapat yang ada di kalangan para ulama kita. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari bersama pada pertemuan yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami syariat agung tentang adanya salat tahiyatul masjid, karena ibadah-ibadah sunnah itu adalah ibadah-ibadah yang akan menambali kekurangan-kekurangan kita tatkala mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Wallahu alam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.